Halo agan-agan semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nilepan dulu bulu irung ya. Selamat pagi semuanya, kembali di live-nya. Seperti biasa live-nya tema peternakan rumah budidaya ikan sistem bioflok. Nah kali ini saya judulnya bioflokan, judulnya ini apa judulnya sekarang mau ikan pakan alternatif buatan saya sendiri, buatan Kompang Sumber Rejeki, dimana hari yang ke 9 ya, hari yang ke-9, dan sekarang itu pembuatan pakan alternatif saya ini pembuatan yang kedua ya. Yang pertama itu sudah habis. Jadi saya setiap membuat pakan itu setiap itu 10 kg satu kali membuat pakan itu. Nah 10 kg itu terdiri dari tepung beras, kemudian bekatul, tepung beras 3 kg, bekatul 3 kg, kemudian sayur-sayuran, bukan sayurannya, hijau-hijauan yang terdiri dari daun pepaya, daun singkong, daun kelor, dan daun talas itu 3 kg, dan dicampur 1 kg-nya itu pakai pelet. Nah kalau minggu kemarin pembuatan pakan alternatif yang pertama itu terdiri dari 4 kg tepung beras, 3 kg bekatul, 2 kg sayuran, 1 kg pelet. Alhamdulillah itu teraplikasi dan sudah habis sekarang dan dimakan oleh ikan, dan sekarang kondisi ikannya baik-baik saja. Nah sekarang saya akan mempraktekkan pakan alternatif yang kedua ya, pakan alternatif yang kedua ya. Saksikan terus bagaimana kelanjutannya. Yuk kita cek dulu si ininya, si kolam-kolamnya ya. Kalau ini nggak ada rekayasa ya teman-teman, nggak ada rekayasa. Nah ini teman-teman kondisi ikan yang pertama ya. Kolamnya asalnya ini kemarin pada menggantung ya, si ikan-ikannya itu pada menggantung, tapi saya menggantungnya tidak terlalu khawatir. Tapi kemarin itu sepertinya kekurangan oksigen dan kelebihan makan, dan juga memang ada sifat dari ikan-ikan sendiri yang masih kecil mah sukanya banyaknya sedikit menggantungnya seperti itu. Nah kemarin saya perbaiki si ininya, aeratornya. Ternyata aeratornya kemarin itu agak kecil gelembungnya ya. Nah sekarang alhamdulillah gelembungnya sudah cukup besar. Nah jadi kondisinya sekarang seperti ini ya. Dan tadi saya sudah cek pagi-pagi tidak ada kematian. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karos, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini saya cek tadi pagi juga. Ini kondisi ikannya, ini juga tanpa rekayasa ya. Saya tidak berbohong. Ini alhamdulillah baik-baik saja tuh. Ikan-ikannya juga pada nyamperin tuh ya. Ikan-ikan pada nyamperin tuh. Kalau nggak percaya tuh ya. Ini belum dikasih makan ya. Belum dikasih makan sudah pada nyamperin. Nah, kalau yang ini mah ikannya sedikit ya, karena saya sengaja di sini untuk airnya air tenang ya, bukan air deras. Air tenang, tetap ada gelembung satu ya, supaya tetap ada aerator satu ya, titik aeratornya, supaya apa, supaya airnya tidak, kalau menggenang terus nanti airnya malah beracun ya, seperti dalam hadis Rasulullah juga ya, bahwa air yang menggenang itu tidak boleh dipakai air wudhu ya, jadi tidak suci dan tidak bersih, dan itu bersifat racun ya. Coba aja dicek gitu ya. Tidak boleh dipakai wudhu kecuali airnya ada yang mengalir, itu menggenang
terus terjemur oleh matahari ya, terjemur oleh matahari, tersinari oleh matahari langsung, itu nanti airnya jadi ini, jadi beracun, jadi bakteri patogennya bereaksi cepat ya. Nah kalau ini kan saya sudah kasih probiotik, bakteri yang baik, dan racun-racunnya, kemudian bakteri patogennya insya Allah bukannya tidak ada ya, sedikit gitu ya. Jadi tidak bersifat racun, tidak berbau juga ya. Seperti itu kalau nggak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Jadi saya juga tidak bisa membenarkan diri sendiri. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Kang Nandi terima kasih sudah membagikan live ya. Nah ini kondisi ini juga ikan-ikan yang masih burayak ya. Ini juga sudah saya cek bahwa ikannya sudah masih ada ya. Yang burayak-burayaknya tuh. Ini ya. Cuman kalau kecil-kecil kurang begitu kelihatan ya. Saya sekarang pengen mempercepat live saya karena kegiatannya cepat, karena ke tempat kerja ya. Jadi harus buru-buru ini ya. Kita perlihatkan dulu kondisi fermentasi ini. Berarti saya fermentasi sudah kan membuatnya hari Senin ya. Fermentasinya hari Senin. Membuatnya hari Senin ya. Kemarin juga kan dilihatin. Nah ini kondisi pakan alternatifnya ya. Nah ini pakan alternatif yang sudah saya tadi kemukakan bahwa ini terdiri dari tepung beras 3 kg, bekato 3 kg, kemudian hijau-hijauan 3 kg, dan juga pelet 1. Bekato 3 kg, kemudian hijau-hijauan 3 kg, dan juga pelet 100 gram. Bila mengandung tus ini dikurangi 200 jadi 1 kilo 200. Gak apa-apa ya. 1 kilo 200 kita ambil aja. Dan jangan lupa ditutup ya guys. Jangan lupa ditutup lagi biar nanti fermentasinya jalan lagi. Oke, sekarang kita akan mengaduk-aduk dulu ya. Saya simpan kameranya di sini ya. Teman-teman, kalau saya tidak punya suaranya, mohon di komentar ya. Kalau ada komentar, saya tidak tahu bahwa saya ada suaranya atau enggak ya. Kita masukkan langsung ke dalam wadah untuk mengaduk-aduk. Ini wadah segala macam bisa untuk kita, kalau kemarin kan masih belum tercampur, nah sekarang kita campur-campurkan lagi ya. Kalau kemarin kan masih disimpan hanya untuk difermentasi saja ya. Nah sekarang kita aduk-aduk dulu, kemudian kita tambahkan air sedikit saja. Kita tambahkan air sedikit, dan kemudian saya mau kasih tambahan ini guys, ada aqua pure ya. Ini untuk mencegah jamur ya, ada bakteri asam laktat, kemudian ada curcuma santorsia, ada Camphetria galgana, dan organic acid ya. Ini untuk mencegah penyakit juga ya pada ikan ya. Saya akan coba menggunakan ini, dan juga ini nanti ada aroma-aroma juga supaya untuk meningkatkan nafsu makan ikan juga ya. Kita akan berikan seperempat tutup botol saja untuk 1 kg. Kemudian kita mengaduk-aduk lah ya. Oke. Supaya ada aroma-aroma juga untuk meningkatkan nafsu makan pada ikan ya. Di sini
juga ada. Selain pada ikan, ini juga bisa digunakan pada ayam ya guys nih. Pada ayam. Sudah selesai. Sekarang kita akan ambilkan bola-bolanya ya. Banyak sayuran. Kolam
Nah, guys, sorry. Tadi apakah suara saya terdengar nggak ya? Nah, itu dimakan juga ya, guys. Yang ini juga dimakan. Ya, juga dimakan. Kalau yang ini mungkin dekat dengan saya, jadi agak kurang responnya makanannya ya. Tapi intinya dimakan ya, guys. Walaupun saya kurang pede kemarin membuatnya, membuat pakan alternatif yang kedua, walaupun kurang pede, tapi tetap dimakan juga ya. Tuh sama ikan-ikan ini mungkin karena ada aroma juga nih, ada aroma manis-manisnya ya, amis-amisnya, ada aroma proteinnya. Nah, ini bisa mengundang si ikan pengen makan ya. Seperti itu ya, guys. Mungkin update-nya saya tidak terlalu lama. Selamat pagi suhu. Kalau baru tahu ternak ikan apa itu? Ini ternak ikan nila ya, dengan sistem bioflok ya. Jangan bilang suhu, saya baru terjun di dunia peternakan ini baru 1 tahun ya. baru merintis ini ya, nggak usah dibilang suhu. I love api. Siapa I love api teh ya? Si Alpi bukan ya? Oke guys, sekarang jam 7.49, hampir jam 8 ya. Jadi saatnya saya mau prepare ke tempat kerja ya. Angkat kerja. Saya pengen belajar. Oh ya, silakan. Nih, tapi live ini saya sebentar lagi akan saya tutup karena saya mau siap-siap berangkat ke tempat kerja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ke ini, silakan aja kakak-kakak semua, agan-agan semua, agas-agas semua, ini aja di DM ke saya ataupun di komentar di izin follow abang. Terima kasih, silakan ya. Silakan kalau mau belajar ataupun
silakan ditonton aja video-video saya, mungkin ada ilmu yang bisa didapat dari hasil video-video saya ya, seperti itu. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman, siapa tahu ilmu yang saya berikan melalui video-video yang saya berikan itu bermanfaat ya, ataupun nanti terinspirasi bagi teman-teman yang mau mulai budidaya ikan, seperti itu. Nah, minimalnya ada gambaran lah ya, ada gambaran. Dan hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan aja pertanyakan perihal perbioplokan. Saya mungkin bukan suhu, tapi insya Allah kalau misalkan satu aja abang mau saya tanya, airnya pakai PDAM atau air hujan? Saya pakai air artesis ya, bukan pakai air artesis, air sumur. Nah, ditambah air hujan ya, seperti itu. Karena hujan biasanya kalau yang saya rasakan hujan yang pertama itu yang agak kurang bagus, karena mungkin kalau hujan pertama itu banyak tercampur oleh debu-debu ya, debu-debu. Kalau sekarang kan hujannya bukan hujan pertama ya, setiap ini hujan. Ya rasakan aja karena ini air hujannya air hujan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, kita nikmati saja ya, seperti itu. Cuma nanti antisipasinya jika pH-nya turun ataupun naik, abang bisa antisipasi dengan pakai garam krosok aja ya, sedikit saja garam krosoknya. Kalau saya takarannya biasanya dalam 1 meter kubik saya kasih garam krosok 1/4 kilogram ya. Selain air artesis, saya kalau misalkan lagi musim hujan kemudian kebutuhan airnya belum terpenuhi ya, saya ngambil dari solokan ya, saya ngambil dari solokan, bukan dari PDAM. Kalau PDAM nanti itu kan bukan untuk ini ya, harus diendapkan dulu ya. Kalau dari PDAM sebetulnya yang dari sumur juga diendapkan dulu, maksudnya diendapkan dulu. Kalau yang baru mau aplikasi atau mau tebar benih, jangan dulu tebar benih, tapi disimpan dulu di dalam kolam selama kurang lebih 1 minggu, seperti itu ya. Kalau saya ya bang banyak kaporitnya, nah itu diendapkan dulu kaporitnya ya, diendapkan dulu, kemudian setelah 1 minggu baru diaerasi ya, diaerasi. Kemudian setelah diendapkan dibuang dulu setengahnya kalau bisa ya, setengahnya dari kolam, kemudian isi lagi, seperti itu ya, isi sambil diaerasi. Nah setelah itu kalau kolam yang baru ya, kalau kolam yang baru setelah diaerasi baru setelah 2 minggu dari situ boleh diisi. Tan diisinya hanya sedikit-sedikit saja dulu ya, buat istilah bahasa Sundanya ngalanyahan ya, ngalanyahan ikan-ikannya apakah baik-baik saja dikasih air yang kita ada gitu ya. Nah kalau misalkan baik-baik saja silahkan bibitnya ditambah ya, seperti itu. Setelah ditambah kemudian airnya baik-baik saja juga terus, nah barulah ikannya baik-baik saja, baru mengaplikasikan bioploknya dan sambil dikasih makan. Satu lagi abang, dalam satu kolam berapa ekor ikan dalam satu kolam? Hitungannya bukan dalam kolam ya, tapi meter kubik. Saya biasanya dalam 1 meter kubik itu kapasitas ikan muat 100 sampai 150 ekor ikan untuk ikan nila ya. Kalau ikan lele lebih banyak lagi, bisa 1000 ekor ya dalam 1 meter kubik. Dengan kapasitas LPM atau aeratornya teman-teman harus terpenuhi ya, sekitar 30 LPM per meter kubiknya ya. Jadi seperti itu. Jadi standarisasinya teman-teman punya air sekian banyak, misalnya airnya 3 meter kubik, nah berarti LPM-nya harus dikalikan 30, berarti LPM-nya ada titik aerasinya minimal 3 ya, dengan 1 titik LPM
30 LPM. Jadi ada 3, jadi ada 90 LPM 3 meter kubik. Nah, itu bisa diisi dengan ikan sebanyak 100 hingga 150 ekor per meter kubiknya. Jadi kalau teman-teman punya 3 meter kubik, berarti 3 kali 150 ada 450 ekor. Bisalah sampai 500 ekor ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti untuk kepanennya bisa 3 bulan hingga 6 bulan ke depan bisa menghasilkan dari sebesar 2 jari ya, 3 jari, 2 jari 3 jari bisa dalam waktu 3 bulan itu bisa hingga sebesar gini ya, bisa 1 kilo isi 4 ataupun 6 ya. Kalau mau 1 kilo isi 2 mungkin sekitar 6 bulan seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan kata-kata saya bisa dimengerti ya. Kata-kata saya yang saya sampaikan mudah-mudahan dimengerti ya. Kalau tidak dimengerti, masih tidak dimengerti, silakan di komentar aja ya di video-video saya, ataupun nggak di komentar, di DM aja. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk live ini. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama ya, karena saya mau prepare ke tempat kerja dan mau ada meeting jam 9 sekarang ya. Jadi harus buru-buru ini ke tempat kerja. Oke, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya pribadi, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di live ataupun di video-video yang lain. Oke, terima kasih. Salam pertanian, salam perikanan, dan salam peternakan. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.